Iya, baik dear listener, kita berlanjut kembali dan masih bersama pelaku UMKM kita Mbak Nimas. Ya. Ini saya lihat barusan ada produk-produk jilbab anak lucu-lucu deh. Iya. Kan kalau anak sekolah ya yang SDIT itu pasti pakai jilbab ya Mbak Eti ya. Ya kalau misalnya kayak occasion sekarang mungkin banyak juga orang tuanya yang memakaikan anaknya jilbab atau anaknya sendiri minta karena dia lihat banyak kan. Nah sementara pasarnya anak-anak tuh banyak, yang bikin masih sedikit gitu loh. Nah kenapa enggak Mbak, ini khususnya Mbak Nimas gitu loh, coba konsentrasi bikin di situ gitu loh. Saya yakin kok anak itu pasarnya nggak bisa habis, dan kalau anak itu kan cepet gede cepet ganti, ya kan. Nah, sementara kalau orang dewasa semua konsentrasi di baju muslim untuk orang dewasa. Terus ibunya nih kalau beli baju buat dia sendiri satu, buat anaknya mungkin bisa 5 malah. Mungkin diseragamin kali kan sekarang seneng tuh ya ibu-ibu samaan sama anaknya gitu kan, di-matchingin. Nah itu kan suatu trik ya sebetulnya. Gimana Mbak Nimas? Nimas sudah melakukan itu tuh yang di-matchingin anak dan ibunya. Jadi kalau jilbab anak itu ibunya ada inner ninjanya, atau ada jilbabnya yang sama cuma punya anaknya miniaturnya gitu. Jadi mereka bisa kompakan. Lucu gitu ya. Dan ini tampaknya direspon oleh pasar ya? Dengan baik. Itu cara melihat peluang. Pak Kris sendiri punya trik nggak? Ya memang begitu. Kalau kita berhadapan dengan kompetisi, pilihannya kita punya memang jauh lebih baik dalam segala hal, atau sekalian berbeda. Sekalian berbeda artinya memang tidak ada yang main di situ. Mencari celah yang orang tidak main, yang pesaingnya sedikit. Meskipun kita barangkali tidak begitu hebat, tetapi itu sudah menjadi pembeda yang penting. Kalau kita ingin bermain di pasar yang umum, mau tidak mau harus lebih baik dari mereka. Itu pilihan kita. Pilihannya begitu ya. Dan Nimas sendiri gimana itu bisa punya ide ya nih jilbab anak pertamanya itu gimana? Awalnya dari request, memang dulu awalnya kan buat untuk yang dewasa. Kemudian yaitu dia lingkungan saya itu kebanyakan anak-anaknya bersekolah di sekolah muslim yang membutuhkan jilbab untuk sehari-hari gitu. Kadang-kadang, dan kalau lagi bulan Ramadan gini mereka malah lagi pakai baju muslim yang bebas ya gitu. Jadi lebih terbuka lagi pasarnya gitu ya. Jadi order banyak juga ya baju-baju muslim anak ya. Baju muslim anak belum disentuh. Padahal itu bisa menjadi lahan yang sangat potensial gitu ya. Kalau ibunya kan juga ada kebanyakan ini ya, milih sana sini. Aduh, anak tuh gampang-gampang susah. Tapi kalau saya lihat model untuk ibu-ibunya bagus, pasti dia juga bisa bikin miniaturnya itu lucu-lucu gitu ya Mbak Eti ya. Kriterianya apa sih untuk bisa produk kita itu dilirik oleh konsumen atau calon konsumen? Tadi tuh Pak Kris sudah bilang tuh kita harus jeli. Di tempat mana sih kita bisa masuk yang orang-orang belum lihat, itu nomor 1 saya pikir gitu loh. Kalau kita menjadi pencetus idenya itu sendiri, pasti deh orang banyak gitu kan, pasti dia berminat dengan kita ya. Tentunya tidak mengesampingkan kalau kita bicara fashion, model yang dibuat, warna yang dipilih ya kan. Kalau fashion larinya ke arah sana saya pikir gitu loh. Kalau kayak sekarang tadi Mbak Nimas bilang yang lagi seru yang hijaber ya Mbak ya, yang pakainya rada melintir-melintir gitu. Saya pikir itu pasti banyak yang suka gitu loh. Cuma kembali lagi biasanya kalau model fashion itu kembali lagi ke yang klasik gitu. Jadi kayak Mbak Nimas nih kan bikin bisa dibilang klasik ya, konvensional ya. Nggak usah takut Mbak, pasti peminatnya juga banyak gitu loh. Karena nggak banyak orang yang memang suka dengan pakaian yang terlalu ribet ya. Karena jadi banyak kan sorotan banyak orang yang ngelihat. Betul, itu biasanya semusim. Gitu. Baik, dear listener, nanti di sesi terakhir ada trik juga ya, bagaimana mengatasi bujuk rayu dari pinjaman rentenir ataupun juga mereka yang berkedok KSP, Koperasi Simpan Pinjam, dari 2 pakar kita ini. So stay tune.